Shalom semuanya, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar tentang manajemen berbasis sekolah, bagian manajemen kesiswaan. Nah, sebelum itu saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya akan menjelaskan materi ini dari perspektif sekolah Kristen. Nah, hari ini ada 6 poin agenda yang akan saya bahas secara mendalam tentang manajemen sekolah. Kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu proses penerimaan siswa, kriteria, prestasi, dan penghargaan yang diberikan kepada murid yang berprestasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa setiap murid atau siswa adalah ciptaan Tuhan yang unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu, di poin yang pertama, saya akan membedah secara terperinci, mulai dari proses penerimaan. Menurut saya, sekolah Kristen yang baik akan mempertimbangkan secara holistik terkait penerimaan murid, mulai dari kemampuan akademiknya, spiritualnya, dan karakter. Jadi, sekolah Kristen bukan hanya melihat dari perspektif kemampuan akademik murid, tetapi dilihat secara holistik, mulai dari spiritual dan memperhatikan karakter murid. Nah, yang bagian kedua tentang karakter murid sangat penting diperhatikan karena sekolah Kristen juga mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu terkait usia murid. Usia murid yang akan masuk di kelas 1 SD itu akan diterima mulai dari umur 6-7 tahun. Selain itu, sekolah Kristen juga akan mempertimbangkan kesiapan murid mulai dari aspek kognitif, sosial, dan emosional. Tujuannya agar murid siap menghadapi proses pembelajaran di sekolah. Hal ini tentunya dilihat dari proses wawancara secara pribadi dengan murid atau observasi kepada murid, dan juga tidak lupa proses wawancara dengan orang tua murid tersebut. Nah, yang ketiga terkait penempatan. Bagi saya ini penting diperhatikan oleh sekolah Kristen karena murid akan ditempatkan berdasarkan potensi dan kemampuannya, sehingga di tempat tersebut murid bisa bertumbuh dan sesuai dengan kemampuan dan talentanya sendiri. Nah, yang bagian berikutnya itu tentang prestasi. Sekolah Kristen harus mengidentifikasi dan mendukung murid yang berprestasi bukan hanya secara akademik, tetapi juga dari kemampuan seni, kemampuannya dalam bidang olahraga. Tujuannya sehingga setiap murid merasa dia diperhatikan dan difasilitasi kemampuan dan minatnya. Nah, yang bagian terakhir dari poin pertama yaitu terkait penghargaan. Bagi saya, sekolah Kristen yang baik akan mendorong motivasi siswa dalam berprestasi. Contohnya, menyediakan beasiswa buat anak-anak yang berprestasi dan juga memberikan sertifikat kepada anak-anak yang memang secara kemampuan lebih dari yang lain. Bahkan memberikan medali jika di ajang perlombaan dia mendapatkan kejuaraan seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk lebih dalam melihat poin yang kedua. Nah, pada poin yang kedua kita akan membahas tentang proses pengembangan karakter, pelayanan bimbingan konseling, dan juga pembinaan murid di sekolah. Nah, di sini ada 3 poin yang saya rumuskan. Yang pertama yaitu tentang pengembangan karakter. Nah, menurut saya penting sekali untuk diperhatikan karena pengembangan karakter merupakan inti dari pendidikan Kristen. Anak bisa bertumbuh secara utuh itu melalui pengembangan karakter yang disediakan oleh sekolah. Nah, kita akan membahas dari poin yang pertama yaitu pengembangan karakter. Tentunya sekolah Kristen akan menyediakan waktu di mana anak-anak bisa devosi bersama, merenungkan, punya waktu bersama dengan Tuhan sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu chapel, dan yang ketiga yaitu kelompok tumbuh bersama. Jadi di sana murid punya mentor, tempat dia sharing, bertanya tentang imannya sehingga anak bisa bertumbuh dalam Tuhan dan punya orang yang lebih berdewasa darinya untuk dia bertanya tentang imannya. Nah, kita akan lanjut kepada pelayanan bimbingan konseling. Bagi saya, sekolah Kristen yang baik akan menyediakan layanan bimbingan konseling buat anak, sehingga pertumbuhan anak secara emosional dan mental diperhatikan dengan baik. Jadi di sana disediakan seorang konselor yang hadir untuk membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam bidang akademik, dalam bersosial, dan terkhususnya secara emosionalnya. Nah, yang terakhir terkait pembinaan murid. Jadi pembinaan murid ini erat kaitannya dengan anak-anak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ke depannya. Jadi sekolah Kristen yang baik akan menyediakan kegiatan-kegiatan yang memang memfasilitasi anak
untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinannya seperti Boys Brigade, seperti retreat dan lain sebagainya, kegiatan yang bisa memfasilitasi anak secara dewasa untuk mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga kita akan melihat dari proses kegiatan ekstrakurikuler. Bagi saya poin yang ketiga ini tidak kalah pentingnya juga dengan poin-poin sebelumnya, karena di sini anak bisa belajar mengembangkan potensi dan talenta yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang utuh dan menggunakan talentanya untuk melayani orang lain di luar sana. Nah, di sini saya punya 2 poin tentang poin ini. Yang pertama yaitu akan melihat bahwa ekstrakurikuler itu bukan hanya berbicara tentang bidang akademis murid saja, tetapi juga berbicara tentang bidang olahraga dan bidang seni. Jadi sekolah hadir untuk memfasilitasi itu, sehingga anak bisa bertumbuh mengembangkan kemampuan dan talentanya dengan baik di sekolah. Selanjutnya, sekolah juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. Contohnya menyediakan wadah untuk anak bisa mengembangkan kemampuannya dalam bidang bernyanyi, seperti mengadakan paduan suara gerejawi dan juga pelayanan kasih seperti Christmas Carol. Nah, mungkin untuk bagian yang ketiga itu saja. Kita akan masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu keterlibatan orang tua. Kita mau lihat sejauh mana sih keterlibatan orang tua di sekolah. Oke, bagi saya ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan para orang tua di luar sana. Sebagai sekolah Kristen, tentunya menganggap orang tua sebagai mitra utama dalam mendidik anak di sekolah. Jadi, manajemen kesiswaan mendorong orang tua untuk terlibat secara aktif dalam proses pengembangan atau dalam proses belajar anak di sekolah. Contohnya ada program doa bersama dengan orang tua, komunikasinya seperti apa, program kolaboratifnya dengan orang tua, dan juga partisipasi aktif orang tua di sekolah. Bagian yang keempat ini terkait dengan keterlibatan orang tua, saya punya 3 poin di sana. Yang pertama tentang komunikasi. Nah, menurut saya orang tua yang baik akan melibatkan diri dalam proses pembentukan anak dengan mengikuti rapat sekolah, pembaharuan laporan perkembangan murid, dan juga diskusi secara individu, memberi masukan kepada sekolah, dan juga ikut mendoakan anaknya dalam proses belajarnya. Dan yang kedua terkait program kolaboratif. Menurut saya penting juga sekolah memperhatikan ini karena dengan adanya kegiatan seminar seperti seminar parenting, kunjungan keluarga, dan doa bersama, murid merasa diperhatikan secara utuh. Dan sekolah tidak berjalan sendiri tetapi juga didukung penuh oleh orang tua dari murid. Nah, yang ketiga terkait partisipasi aktif. Orang tua terlibat di dalam untuk mendukung program atau kegiatan yang diadakan sekolah untuk menunjang pertumbuhan anak-anaknya, seperti orang tua sebagai relawan dalam sebuah acara yang diadakan di sekolah atau mendampingi kegiatan pelayanan yang diadakan di luar sekolah. Jadi orang tua mendukung anak dengan menemani mereka dalam melakukan pelayanan di luar sekolah. Nah, mungkin untuk bagian keterlibatan orang tua sampai di situ dulu. Kita sekarang akan masuk di bagian yang kelima, yaitu tentang implementasi manajemen kesiswaan yang dapat menunjang visi misi dan tujuan sekolah tersebut. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait visi misi dari sekolah Kristen. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa visi sekolah Kristen sendiri secara umum atau garis besar itu mendidik generasi muda yang takut akan Tuhan, yang berintegritas dan berdampak bagi masyarakat. Jadi, anak-anak dipersiapkan menjadi agen yang mentransformasi masyarakat dan hidup mereka sendiri mencerminkan karakter Kristus. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, bahwa sekolah Kristen akan mencetak profil lulusan yang takut akan Tuhan dan siap melayani masyarakat. Tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga memiliki prestasi yang baik. Dan yang kedua, tentang program kesiswaan yang dikaitkan dengan visi misi. Bagi saya penting sekali karena sekolah Kristen berfokus pada pengembangan holistik dan berpusat kepada Kristus. Jadi, setiap kegiatan yang diadakan di sekolah itu harus sama seperti visi misi yang sudah ditetapkan di awal. Nah, dan yang selanjutnya terkait program yang dirancang tidak hanya menargetkan akademik, tetapi juga menargetkan pembentukan murid secara holistik, sehingga ke depan ketika murid lulus dari sekolah tersebut, dia siap menjadi agen perubahan yang mentransformasi masyarakat.
Oke, sekarang kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin 6 tentang monitoring dan evaluasi manajemen kesiswaan. Bagi saya, ini poin sangat penting karena menjadi acuan atau patokan kita untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang diarahkan di sekolah. Nah, saya akan menjelaskan bagian monitoring terlebih dahulu. Nah, monitoring itu sendiri menjelaskan bahwa tugasnya memastikan setiap program atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Contohnya, sekolah memantau kehadiran murid secara berkala terkait perkembangan karakter murid dan juga hasil belajar dari murid. Nah, yang bagian kedua terkait evaluasi. Evaluasi sendiri melibatkan analisis terhadap keberhasilan program berdasarkan data yang ada di sekolah Kristen tersebut. Dan juga melihat umpan balik dari guru, orang tua, dan siswa. Nah, contohnya mengadakan rapat evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem kesiswaan. Nah, sekian dulu penjelasan saya terkait poin manajemen kesiswaan. Harapan saya dari poin-poin yang sudah saya jelaskan, siswa tidak hanya bertumbuh secara akademik, tidak hanya bertumbuh satu arah saja, tetapi dia bisa bertumbuh secara holistik. Oke, sekian saja dari saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.